Kita start dari base camp dari Desa Karangan. Kita start jam berapa ini Om? Jam 6:09. Jam 6:09. Kita kali ini jalan santai aja. Nih, di sini banyak anjing. Tapi ini cuma gonggong doang. Ini ketinggian kurang lebih 1400-an mdpl. Sudah cukup dingin. Jadi orang Pontianak bilang lebih dingin sejuk daripada dingin. Oh gitu ya. Tapi jauh. Kita dari Makassar ke Enrekang, kemudian kita ke Baraka. Itu naik mobil hampir 6 jam. Terus dari Baraka menuju Desa Karangan ini melambung tinggi, menyusuri punggungan-punggungan kurang lebih 30 kilo, sekitar 1 jam kita naik ojek. Nah, tadi malam. Hari ini kita mulai start ke Latimojong. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran. Jalur awal pendakian berupa perkebunan kopi. Dari sini puncak Latimojong belum kelihatan karena nanti kita nyusurin punggungan-punggungan. Nah, ini kita masih lewatin perkebunan kopi di awal trek perjalanan. Sebenarnya motor masih bisa lewat nih sampai pos 1. Sepertinya di sana itu. Trek mulai menanjak menuju pos 1. View cukup keren sih, dan jalur bersih. Itu ada tempat villa camp kalau mau menginap nggak di kampung. Ada camping ground dan ada cottage-nya juga. Bisa menginap di situ di lembah dan di pinggir sungai. Ini kita masuk ke pintu rimba. Ini di bawah ada air terjun sungai. Sepertinya di sini tidak pernah ada kesulitan air nih. Ini pintu rimba berjarak 1 km dari kampung. Dari kita start di rumahnya Pak Kadus. Subhanallah. Hutannya masih cakep. Di pendakian Gunung Latimojong ini dengan puncak tertinggi Rantai Mario, air sangat cukup ya. Kita akan melewati sungai-sungai dengan air yang jernih. Ini ada pelari dari mana Om? Wih, keren tuh. Nih, ini sungai jernih airnya, dan nanti dia ada di pos 1, ada di pos 5, ada di pos 7, ada
air banyak, sehingga nanti kita bisa ngambil air di sana. Dan kalau kita mau jalan atau camping di atas nggak perlu banyak bawa air. Wah, ini adalah pos 1 Gunung Kacilin. View-nya keren banget bro. Wow, subhanallah. Lihat, hutannya masih bagus. Biarpun lerengnya udah banyak dibikin ladang, tapi secara hutannya cakep banget. Nah, ini kita di ujung sana itu. Kemarin dari motor nyusurin semua punggungan ini untuk sampai ke dusun Karangan. Dan saran saya sih, kalau naik daripada naik mobil, naik ojek lebih safe. Kalau nggak 4 wheel drive lah, jeep. Motor lebih cepat juga. Motor pasti lebih cepat. Dengan belok-belok seperti itu, saya yakin bisa 1 jam lah sampai dengan jarak 30 kilo. Cuman kalau naik truk kan bisa lebih lama, bisa sampai 2 jam. Nah, teman-teman, ternyata yang pondok tadi itu belum pos 1, itu pos lama. Nah, sekarang ada yang baru ini, Pos 1 pos 1 di sini. Dengan tanda bukti ada Pak Kadus di sini. Nah, ini agak terlindung dari angin ini. Dan asik kayaknya buat duduk-duduk di sini ngopi. Nih. Di bawah pos 1. Di situ dulu ya. Ini ada warung sebenarnya ya Pak, cuma nggak buka ya? Warung karena cuma tidak ada orangnya, masih hitam. Nih, Rantai Mario 3478. Oh, ini anak UMS nih. Muhammadiyah Solo ya. Iya. Wah, keren banget keren nih. Lagi sepi pendakian ya Pak. Ya agak sepi ini karena Nih, ketinggian sekitar 1800 ini ya tadi ya. Kita naik mungkin sekitar 300 meter tadi. Mana kelihatan dari sini? bagian sini. Nih, teman-teman bisa ngecamp di sini juga. Kan di sini ada air. Dan bahkan dikasih toilet. Nih, cukup bersih, air melimpah. Kayaknya asik juga sama teman-teman kesini nih. Nih, kalau kita ngopi di sini sambil menikmatin view, cakep banget. Cakep banget. Saya teringat di Nepal, di Everest Base Camp, jalurnya hanya memang jalurnya melipir pegunungan seperti ini, dan tapi di sana kan tidak ada pohon-pohon tinggi seperti ini, lebih banyak ke salju. Tapi mirip lah kita menelusuri pegunungan melipir, dan view-nya cakep banget, subhanallah. Rekomendasi buat teman-teman di Jawa menikmati jalur Latimojong. Dari pos 1 kita melambung sekitar 150 meter terjal. Habis itu kita dibawa turun terus ini, turun, dan jalurnya cukup rapat. Kita menuju pos 2. Sepertinya pos 2 itu berada di lembah. Kita bawa turun terus, kita akan menuju ke arah lembah.
Jadi trekking pole kita simpan karena nggak terlalu bermanfaat. Selain ini jalannya turunan, ini rapat dengan akar-akar dan melipir. Ini kita dibawa turun sampai ke dasar lembah lagi, dan kita ketemu sungai. Jadi pos 2 ini berada persis di sungai. Oh, jalur rapat karena di lembah. Nih, airnya sangat jernih. Oh, subhanallah. Nih, air melimpah. Ini nanti kita di pos 2. Nih, dari perkiraan kita ke pos 3, 4, 5, 6, 7 alun-alun puncak. Dan kita baru di sini nih. Pos 2 ketiga perkiraan 1 jam, 3 jam, 5 jam, 7 jam, 8 jam. Summit 2 jam, 10 jam. Kalau jalan mendaki biasa ya, dengan bawa beban. Kita akan ambil air di sini. Namanya air terjun Syekh Yusuf dan tempat wudhu. Jadi nanti kita bisa berhenti turunnya waktu mau sholat. Indahnya alam kita. Itu biasa ngecamp di bawah batu itu kalau mau ngecamp tuh. Ini kalau buat pada ngecamp di sini ya, Pak. Kalau pada ngecamp di sini ya. Oh, buat sholat. Oh, nih buat sholat atau kalau mau ngecamp nih, karena ya dekat, masak juga dekat, dan kayaknya terlindung dari angin nih. Terlindung karena kita benar-benar di lembah, terus kanan kiri kita rapat, nggak akan kena angin, dan air melimpah. Jalur dari pos 2 ke pos 3 sangat terjal. Ya nggak, Om? Ada tali di bawah. Ini lihat nih, bener-bener kemiringannya bisa 60 sampai 70 derajat ini. Dan nanti dibantu oleh tali-tali dan akar-akar untuk naik. Nah, ini disediain tali-tali nih. Ini nanti selain naiknya terjal, turunnya akan cukup terjal ini. Nah, manjat. Nah, terjal tanjakannya ke atas. Kamera akan kita simpan dulu. Oke, setelah manjat berapa menit kita naik tadi, bener-bener manjat, mepet-mepet jurang itu. Ya nggak, sampai kita di pos 3 nih. Merambat akar. Kayaknya lebih serem turunnya nanti tuh. Naiknya bener-bener 70 derajat dan kita melipir tebing, jadi ya cukup lumayan ekstrim kalau musim hujan. Ini pos 3 Tok Nase. Kita tadi manjat benar-benar cukup lumayan ekstrim pos 2 ke pos 3. Itu kalau bawa karier ya, bawa beban cukup challenge memang, apalagi musim hujan. Jadi mending kalau ke sini
jangan musim hujan ya, masih lebih inilah. Tadi kita tempuh dalam waktu 2 jam dengan jarak 2 kilo dengan jarak 4 kilo dengan waktu 2 jam ya. Kita termasuk jalan pelan sih, karena kan tadi kita sambil ambil konten, berhenti-berhenti gitu. Tapi nggak apa-apa, kita menikmati atap Sulawesi ini. Jalur rapat dengan penuh akar. Jadi sebenarnya di sini trekking pool nggak terlalu efektif ya. Apalagi di pos 2, pos 3 trekking pool model dilipat. Pos 3 ke pos 4 masih rapat ya, penuh dengan akar. Walaupun nggak seterjal pos 2, pos 3, kita masih melipir punggungan dan praktis trekking pool nggak efektif di sini karena jalurnya seperti ini. Dengan akar-akar pohon, dan ini sama sekali nggak buat sahabat lari nih. Jangan harap bisa kenceng ya nggak, Om? Berakar, merambat. Nih jalurnya pos 3, pos 4 masih lumayan terjal, tapi nggak seperti pos 2, 3 pesing ya. Ini pos 4 mungkin pada nunggu di sini. Nih pos 4 POW-an, jarak 4,7 dari rumah Pak Kadus, ditempuh 2 jam 24 menit. Lanjut ke pos 5. Jalurnya pos 45. Ini kita sampai di gerbang Muhaba atau gerbang cinta ya. Pohon dengan tengah-tengahnya berlubang. Lumayan panjang dari pos 4 ke pos 5 nih. Kita ada jalan 36 menit. Ini akhirnya kita sampai di pos 5. Cukup luas buat teman-teman ngecamp. Nah, ini jaraknya berapa nih? 5,5 km. Waktu tempuh 3 jam. Ini camp yang paling luas. Nih, pos 5. Halo Mas. Assalamualaikum. Dari mana ini? Saya dari Makassar, dia dari Aceh. Oh, jauh banget. Omnya dari mana, Om? Dari Solo. Oh, dari Solo. Oh ya, Budi. Dari Solo. Hah? Oh, Sulawesi. Budi. Om. Berdua aja. Iya, Om. Oh, udah dari kapan? Kemarin Om ini baru mulai ke puncak juga. Oh, ya yuk. Nih. Nah, pos 5 ini ada air ya, Pak? Ya. Ada air ya? Di pos 3 ada. Di sebelah mana? Di dalam itu. Oh, Lumayan lah. oh turun ya? Oh, turun 100 meter ke bawah sana baru ada air. Jadi kalau ngecamp ya lumayan lah ambilnya air. Jadi kita ambil air di pos 7 aja nanti. Pos 7 punya ada air. Masih tinggi di atas sana ini.
puncak. Ini kalau ngecamp di rata-rata teman-teman pos 5 karena di sini ada air cuma turun ke bawah sekitar 100 meter. Lumayan lah, kelihatannya terjal. Jadi tapi kalau buat ngecamp kan ngambil air nggak masalah daripada bawa air dari bawah. Nah, ini kita lanjut ke jalur ke pos 6. Jalur pos 5 ke pos 6 cukup terjal nggak Om? Terjal sekali. Terjal sekali. Dan ini udah banyak berdu dan lumut. Ini musim kemarau, kalau musim hujan saya yakin ini area lembab sekali. Karena memang di sini mirip hutan lumut nih. Ya, ini berlumut. Ini berlumut nih. Ini pindah di ketinggian sehingga udah tumbuhannya udah tumbuhan pendek dan berlumut, semuanya semak berlumut. Saya yakin ini kalau musim hujan ini akan lembab sekali. Nah, akhirnya setelah jalan hampir 30 menit kita sampai di pos 6 nih. Bisa buat ngecamp juga sih, cuma seperti ini anginnya kencang kalau sini. Pos 6 Perangian tahu apa artinya Pak Parangian, Pak? Oh, oh, waktu berburu ya. Sini dengerin suaranya ya. Berburu apa Pak? Rusa? Babi. Oh, babi. Anu. Oh, Belum ada aturannya, dilarang. oh dulu belum dilarang ya. Masih berburu anu. Ya. Nih hampir jaraknya 6 kilo dengan jarak dengan waktu 3 jam 30 menit. Ini kalau kita lihat tingginya, bentar. Ini kita ada naik di 1471 mdpl ya, mungkin sekitar 600 meter lagi lah kita ke puncak. Jalur pos 6 ke pos 7 masih dipenuhi oleh pohon-pohon lumut dan tetap terjal. Lihat trek depan itu. Halo, salam dulu dong. Salam muncak. Nih masih dipenuhi pohon-pohon berlumut. Mungkin di kamera agak terlihat terang ya. Sebenarnya ini nggak terlalu terang, dan kalau musim hujan ini pasti lembab sekali. Masih di jalur pos 6 ke pos 7 masih penuh dengan pohon hutan lumut dan tanjakannya masih cukup terjal juga bawah sana tadi. Lumayan ini tanjakan untuk ke Latimojong, ini jaraknya 9 kilo tapi elevasinya cukup terjal karena udah naik pos 1 kita diturun lagi hampir seperti di base camp, kemudian naik lagi, tapi keren. Setelah nanjak cukup terjal kita sampai di atas nih.
Wow. Kayaknya puncak Lantai Mario di sebelah sana nih, lewati punggungan ini. Halo Miss. Mudah-mudahan Keren. bukan di sana ya. Keren ya. Kalau di sana berarti harus ke lembah dulu. Nih lihat nih. Kita sampai pos 7 ini. Kita bisa lihat, kalau teman-teman bisa lihat di bawah sana putih-putih itu ada desa, itu desa kita. Kita start dari sana tadi. Bawah. Wow. Nah, kita lanjut ke atas sana lewat punggungan ini untuk menuju puncak. Empat jam 32 menit sambil kita bikin foto-foto tadi, berjalan santai. Ini kita sampai di pos 7, namanya Pentu Anginan. Saya tidak tahu, mungkin nanti teman-teman yang tahu artinya bisa tulis di komen ya, ini apa artinya Pentu Anginan. Ini pada ngecampnya di bawah sini tuh, sepertinya di bawah ada air tuh. Ini untuk ngecamp bisa di bawah dan cukup terlindung dari angin ini. Nih kita lanjut dulu menuju puncak biar nanti kita ambil kontennya lagi, tambah konten waktu turun. Ini bukan pos. Di sini juga bisa buat ngecamp teman-teman. Nah di sini banyak cabang, jadi mungkin teman-teman harus diperhatiin nih. Sana juga ada yang ke puncak Lantai Mario, ke sana ke kiri. Matahari sudah mulai di atas kepala. Nih kita ada di ketinggian, kita nyusurin dari jalur pos 7, manjat sedikit terus landai, naik turun seperti ini. Nah sepertinya di ujung itu puncak Lantai Mario, itu ada orang di sana ya. Alhamdulillah 5 jam lebih nih. Matahari sudah terik, mungkin saat ini sekitar jam 11 lebih ya, 11:20 menit. Jadi sudah terasa terik, terus juga terasa lapar.
puncak. Wow, nih pos 8 Rantai Mario. Oke. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Budi, Yayat, Ayat, asli mana Ayat? Jeneponto. Oh, Jeneponto. Saya dari Solo. Bukan Solo pasti ya, Solo. Tempatnya presiden. Oh, Ternate. Di Zulzepi bang. Zulzepi. Ya siap. Oke, Oke, siap. selamat menikmati bang. Siap. Budi, Budi. ya dari Bang. Solo. Oh dari Solo ya? Ya. Iki bang. Bukannya Pak Jokowi. Oh, Dari mana? Iki dari Ternate bang. Ternate. Siap, Oh, siap. saya Ternate. Mampir doang nggak waktu mau ke Raja Ampat. Dari Manado mampir bentar. Oh, bentar ya. Iya. Maksud ya bang. Bagus pandainya Ternate. Oke bang. Mari ke sana, Bang. Ya. Gaya Selamat ke sana menikmati, Bang. nih. Siap. Rantai Mario. Rantai Mario nih. Rantai Mario mas. Alhamdulillah. 3.443 Mbps. Malam pertama. Terus Malam kedua ini. pos 7. Lupa namanya siapa tadi? Yayat. Yayat. Ini Iki bang. Iki Bang. Punya IG enggak? Punya. Ya, coba nanti ya. Ya. Kita followan ya. Saya ada Budi Kosmit nih. Budi Kosmit. Nanti follow. Bukan. Mah. Tiger. Nih, ternyata jaraknya nggak 9 kilo tapi 8 kilo dan ditempuh dalam waktu 5 jam 18 menit. Ya, ini sambil kita ambil konten. Mungkin kalau kita jalan ya nggak ngambil konten mungkin bisa lebih cepat. 8 kilo tapi elevasinya 2084 meter. Jadi wajar lah. Tadi treknya cukup terjal karena memang dengan 8 kilo perbandingannya aja dengan naik Gunung Lawu lewat Candi Cetho itu juga sekitar 8,5 kilo, tapi dia bisa ditempuh dalam waktu nggak sampai 4 jam. Ini 8 kilo 5 jam karena memang selain elevasinya terjal rapat, jadi kita mesti scrambling gitu, pegangan akar-akar, terutama dari pos 2 ke pos 3 itu cukup curam. Kalau musim hujan cukup terjal sih. Teman-teman, saat ini kita di atap Sulawesi. Terdengar azan nanti saat ini mungkin sekitar jam 11:30 di waktu Indonesia Tengah. Kita menikmati kopi di atap Sulawesi. Rantai Mario 3.443 meter. Jadi di perjalanan kita bertemu dengan pendaki yang akan di pos 5. Kita berdua, satu dari Makassar sama satu dari Aceh. Kemudian barusan tadi di puncak ini ketemu juga pendaki 2 orang, satu dari Ternate, satu dari Makassar juga. Dan ketemu di puncak di Gunung Latimojong ini mengingatkan saya tentang pendakian di waktu lampau di Jawa saat belum ada sosmed, belum ada handphone, belum ada internet. Jadi kita ketemu pendaki di puncak atau di perjalanan di puncak itu benar-benar merasa akrab dan merasa menjadi saudara. Kita bertukar kontak, alamat. Nanti kalau main ke tempat dia kita akan dijamu, nanti mereka ke tempat kita juga demikian. Jadi akan ke bawah, pertemuan di gunung ini akan terbawa saat kita kembali ke aktivitas kita.
dulu karena memang nggak ada komunikasi. Ya saat kita kangen ketemu ya masih main ke kotanya, misalnya kita naik ke Rinjani atau ke Semeru ketemu dengan teman-teman Mataram gitu. Ya habis itu akan kita luangkan waktu main ke Mataram. Dan juga ya teman-teman Mataram mainkan meluangkan waktu main ke Jawa. Pernah juga ke Pagar Alam kita meluangkan waktu ke teman-teman Palembang, Unsri. Kemudian lain waktu teman-teman Palembang juga main ke Jogja. Demikian karena memang waktu itu yang ada paling surat menyurat. Jadi kalau sudah bisa di gunung, ya kalau kangen ya kita akan datang ke kotanya, kita ngobrol. Jadi dari gunung ini kita dan masih bagus, masih bersih, dan jarang ketemu pendaki. Atau mungkin karena ini ya, bukan hari pendaki ya, ini hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023. Jadi mungkin mendakinya nggak banyak, mungkin saya nggak tahu apakah Sabtu Minggu ramai, tapi dengan rasa ketemunya teman-teman tadi kita ngobrol tuh terasa sekali ya, teman-teman dari Ternate menjadi exciting. Kita ngobrol tentang mereka pernah mendaki di Jawa gitu. Saya pernah cerita saya pernah ke Ternate. Inilah kita udah menikmati atap Sulawesi, menikmati kopi, menikmati keindahan, menikmati betapa mahal indahnya Allah Sang Pencipta. Perjalanan dari bawah biarpun nggak terlalu jauh, sekitar 8 kilo, tapi karena elevasinya cukup tinggi, sekitar 2000 mdpl lebih, sehingga treknya cukup terjal dan cukup butuh waktu sekitar 5 jam untuk sampai ke sini. Dan hutannya cukup bagus. Sampai pos 7 itu masih teduh, baru mungkin pos 7 kesini mulai terbuka, mulai ada panas. Dan kita melewati punggungan-punggungan. Kalau mungkin di Jawa biasanya kan dari basecamp naik, kalau ini nyusurin ke punggungan, turun lagi, naik lagi, nyusurin punggungan, turun, naik lagi, gede, sehingga sampai pos 7 pun puncak ini belum kelihatan. Kalau mungkin di Jawa di Gunung Lawu dari pos 5 sudah kelihatan itu puncak, tapi di sini sampai pos 7, di pos terakhir sebelum puncak tetap tidak kelihatan. Memang banyak mesin mendaki Kaki Pocong. Bagi saya nih trek seperti Everest Base Camp, tapi ini penuh pepohonan. Di BC lebih banyak salju, kalau di sini penuh dengan hutan. Nah, ini adalah puncak mata air dari air telaga yang ada di pos 7. Ini ujungnya nih, kita nyusur dari aliran airnya ini. Nanti di bawah kan ngumpul jadi air telaga. Ini airnya sedikit ngumpul. Ini aja musim kemarau, kalau ini musim hujan mestinya airnya banyak nih. Airnya banyak ini. Mungkin di sini ada anoa yang atau binatang lainnya yang butuh minum datang ke sini. Makanya tadi sempat kita temukan kotorannya anoa. Ini sama Pak Kadus diajak lewat jalur nggak biasanya nih.
Oh iya. Ya mungkin Anoa mandi tuh Om. Panasan dia. Ini kita motong jalur, nggak lewat jalur belakangnya tadi. Kita menuju pos 7 yang ada telaga airnya. Nah ini tadi yang kita susurin tadi adalah pucuknya, pucuk sungainya. Jadi kecil jernih, di bawah ngumpul banget. Ini karena musim kemarau ya. Kalau musim hujan ini sungai ini ngalir. Karena tadi kita melewati hutan lumut, jadi saya yakin kalau musim hujan itu sangat lembab dan menyimpan air, dan airnya mengalir lewat sungai kecil ini dan akan terkumpul di pos 7. Nah ini sumber air di pos 7, ini di ujung yang paling jernih ini. Kita bisa ngambil air di sini, minumannya cukup jernih, hasil tetesan dari air lumut, hutan lumut di atas turun kumpullah di sini, jadi sungai kecil tapi jernih sekali. Ini pos 7 ada di atas itu. Ini bisa buat ngecamp nih. Kalau mau ngecamp di pos 7 yang deket sungai, kalau enggak bisa di atas di camp yang tadi. Latimojong, treknya banyak air, menyenangkan buat camping. Kalian harus kesini, tetapnya Sulawesi. Nanti lewatnya di Dusun Karangan. Dusun apa desa Karangan itu Pak? Dusun Karangan, desanya Latimojong. Desanya Latimojong. Nanti bisa nginep di tempatnya Pak Kadus. Tuh. Bisa saya langsung Nah, nangkap ya. bisa nanti pasti butuh ojek, butuh porter, butuh guide. Nanti bisa diatur oleh Pak Kadus dengan timnya. Nih, tadi jalur naiknya nggak terasa serem, begitu turun kelihatan nih seremnya. Kita masih scrambling gitu semuanya. Tuh, Pak Kadus nggak pakai lewat situ bro. Kita kan lewat yang dramatis. Oke deh, pos 1 lagi. Dan matahari sangat terik banget nih. Mau nongkrong di sini, warungnya nggak buka. Terus panas banget cuacanya. 8 jam 30 menit. Tuh view desa kita masih di ujung sana itu. Terus sekitar 2 km atau 1,5. Indah kan? Itu kayak kalau ini pegunungan ini nggak hijau, ini salju gitu ya. Ini salju gitu. Itu udah kayak di Nepal. Kita nyusurin punggungan sungai, nyusur gitu. Treknya seperti itu. Di Nepal juga seperti itu. Ini kan ada pohon-pohon, ada pondok-pondok. Di Nepal juga sama, ada pondok-pondok kayak gitu. Kayaknya nginep di sini keren nih. Tuh. Kan? Itu per kamarnya 200.000. Kita bisa stay di sini malam, naik, nanti turun stay lagi di lembah, di pinggir sungai. Benar-benar keren dah. Tapi kalau mau ngepeng pakai tenda juga bisa, sewa tenda. Cuma kamar mandinya kan bareng-bareng. Kalau itu ada kamar mandinya. Hampir 9 jam 16-20 menit
tinggal kita ke tempatnya Pak Kadus. Kalau di kampung nggak bisa lari-lari, kejar anjing. Anjingnya banyak. Sampai jumpa nanti Mojong. Kita akan balik lagi.